Salam sejahtera untuk kita semua calon guru penggerak Angkatan 6. Perkenalkan, saya Metodius Kodengangin, SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur, mengajar pada SD Impres Menanga. Kali ini saya ingin memaparkan materi tentang koneksi antar materi dari pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.1. Pada pemaparan materi kali ini, saya menggunakan pertanyaan pemandu koneksi antar materi. Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar peserta didik. Pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru harus mampu memetakan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kebutuhan pembelajaran peserta didik itu terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, sebagai seorang guru, strategi diferensiasi yang harus dilakukan seorang guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik antara lain adalah: yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Konten merupakan apa yang ingin kita ajarkan pada peserta didik. Konten juga dibedakan atas tanggapan kesiapan, minat, atau profil belajar peserta didik yang berbeda, atau terhadap kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Tomlinson 2001 memberikan alat berupa equalizer untuk membantu guru mengukur readiness atau kesiapan peserta didik. Berdasarkan alat ukur equalizer, di sini dilihat bahwa siapa yang perlu diberikan bahan belajar yang sifatnya fundasional atau sifatnya transformatif, di mana fundasional merupakan fakta-fakta, dasar umum, prinsip-prinsip yang merupakan sifat informasi atau ide-ide juga harus berada di level mendasar. Yang kedua, transformatif, itu menyangkut bahan ajar yang sesuai untuk mengembangkan ide-ide. Misalnya, tantangan atau pertanyaan pemandu untuk memberikan tantangan dan memperluas ide secara lebih dalam dan lebih jauh lagi. Dan yang berikut, melihat kesiapan belajar murid secara abstrak atau konkret. Diferensiasi konten juga dapat dilihat berdasarkan minat peserta didik. Misalnya, menyiapkan teks pembelajaran yang disukai peserta didik. Diferensi konten juga dapat dilihat berdasarkan profil belajar peserta didik. Misalnya, memastikan peserta didik kita dapat belajar dan mengakses materi sesuai gaya belajarnya. Misalnya visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual, di mana materinya diberikan dalam bentuk gambar, video, atau lainnya. Gaya belajar auditori, materinya dapat diberi dalam bentuk audio. Sedangkan gaya belajar kinestetik, di mana belajar sambil melakukan. Misalnya, belajar sambil bergerak atau melakukan sesuatu. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensi proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai informasi apa atau materi apa yang dipelajari. Contoh cara melakukan diferensi proses. Yang pertama, misalnya menggunakan
kegiatan berjenjang. Yang kedua, membuat pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan berdasarkan sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk peserta didik, di mana guru membuat daftar tugas menyangkut pekerjaan umum untuk seluruh kelas serta daftar pekerjaan yang terkait dengan kebutuhan individual peserta didik. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Dan yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang merupakan diferensiasi produk adalah tagihan apa yang seorang guru peroleh dari peserta didik. Produk juga merupakan hasil kerja atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh peserta didik kepada kita sebagai guru. Hasil produk seperti karangan atau tulisan, hasil teks petunjuk, presentasi, pidato rekaman, diagram, dan sebagainya. Produk juga harus mencerminkan pemahaman peserta didik yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam memberikan tugas produk kepada peserta didik, kita perlu melihat kembali kebutuhan belajar peserta didik kita. Penugasan produk juga harus membantu peserta didik secara individu maupun kelompok atas apa yang telah dipelajari dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Diferensiasi produk meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman yang bervariasi. Yang kedua, memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi seorang guru untuk melihat ekspektasi apa yang diharapkan dari peserta didik. Seperti pertama, kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan. Yang kedua, konten apa yang ada dalam produk mereka. Dan yang ketiga, bagaimana mereka mengerjakan dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut. Yang dilakukan guru agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana di kelas atau sekolah. Yang pertama yang harus dilakukan seorang guru adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik itu terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sebagai seorang guru juga, dia harus mampu menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung. Semuanya itu harus dibangun di atas apa yang disebut dengan learning community atau yang disebut juga komunitas belajar, yang mana anggotanya adalah pembelajar. Dalam hal ini, maka akan terciptanya situasi pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap orang dalam kelas menyambut dan merasa disambut dengan baik. Setiap orang di kelas juga merasa saling menghargai. Setiap orang di kelas merasa nyaman. Ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Guru bersama siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Pertanyaan pemandu kedua tentang koneksi antara materi, yaitu bagaimana koneksi antara modul 1 dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun ini dikenal dengan istilah among,
Kodrat anak merupakan karakteristik dan kepribadian yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak, maka sebagai seorang guru harus jeli mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang berkaitan erat dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dalam menuntun kodrat peserta didik yang berkaitan erat dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga tercapainya keselamatan dan kebahagiaan oleh peserta didik, maka sebagai seorang guru harus menjalankan nilai dan perannya dengan baik. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, inovatif, dan berbudaya. Adalah merupakan perwujudan dari merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi pembelajaran diferensiasi dengan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dibutuhkan penerapan budaya positif dalam lingkungan kelas maupun sekolah. Budaya positif merupakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, budaya positif juga harus dibangun agar dapat tercapainya tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antara materi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia calon guru penggerak angkatan 6.